Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ladzi hadana li hada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfun fi kitabillahi falahu bihi hasanatun wala hasanatun bi amsri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta inayahnya, yang telah mencurahkan segala rezekinya sehingga kita dapat merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan pada detik kali hari ini. Yang kedua kalinya, marilah kita senantiasa tak lupa untuk memanjatkan sholawat kepada Nabi kita, junjungan kita, pelita di kegelapan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang memberikan kita petunjuk, beliaulah yang menjadikan dirinya sendiri sebagai pelita di kegelapan, sehingga kita tidak buta arah, kita tidak menemukan jalan buntu di setiap kehidupan kita. Teman-teman yang melihat video ini, ayat yang tadi saya sampaikan di awal video ini memberikan pesan kepada kita agar kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan senantiasa menghindari kata kufur. Dan juga kita senantiasa sholat serta sabar, karena bahwasanya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, kehidupan kita sehari-hari, senantiasa kita harus bersabar untuk melaksanakan, melakukan hal-hal di dunia ini. Di sini saya ingin memberikan sedikit ilmu tentang zikir. Mari kita bedah secara lebih dalam apa arti zikir, teman-teman. Zikir, apa itu zikir? Apakah zikir itu hanya sekedar sesuatu yang kita lantunkan setelah sholat, sesuatu yang kita laksanakan, yang selalu kita ucapkan setelah sholat? Apakah zikir hanya seperti itu? Tidak. Zikir lebih daripada itu, teman-teman. Karena pada dasarnya kata zikir itu diambil dari kata dzakara yadhkiru, yang berarti mengingat. Jadi zikir itu adalah aplikasi untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Media kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa yang disampaikan, apa yang dilantunkan pada saat kita berzikir itu Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah, yang dimana kata-kata itu merujuk kepada diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Tuhan kita. Nah, di sini kita dengan berzikir saja kita bisa mendapatkan pahala. Dan yang seperti ayat tadi yang saya katakan, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan senantiasa mengingatmu. Allah telah menyampaikan bahwasanya ingatlah padaku, ingatlah kepada Allah, maka Allah akan mengingat kepada kita, kepada kalian. Maka dari itu kita senantiasa harus berzikir di setiap hari. Tidak hanya pada saat selesai sholat,
Tapi setiap langkah kita mau ke masjid, setiap langkah kita mau berangkat ke sekolah, kerja, dan lain sebagainya, senantiasa kita berzikir. Lantunkanlah zikir itu setiap hari, tidak hanya saat selesai sholat. Karena apa? Karena dengan zikir maka kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman yang di sini merasa Allah tidak menghiraukan kita, tidak melihat kita. Mungkin kita harus bisa mengintrospeksi diri. Mungkin kita kurang dalam berzikir. Maka dari itu kita harus senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sini, apakah zikir itu hanyalah lantunan Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah? Tidak. Karena pada dasarnya cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Hanya saja media yang kita pakai ketika selesai sholat itu hanya berzikir wirid seperti biasanya. Tapi dengan kita berdoa, dengan kita bersolawat, sholat itu kita termasuk melantunkan lantunan-lantunan jingle-jingle untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya doa itu berisi tentang cara kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita doa mau berpergian, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namanya, aku bertawakal Allahi, atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua hal yang menyangkut oleh agama Islam, baik itu doa, sholawat, doa-doa sholat, doa-doa sehari-hari, itu adalah zikir. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada kita agar mengucap bismillah, minimal bismillah ketika kita ingin melakukan suatu hal. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini sederhana, teman-teman. Pada dasarnya, jika kita ingin diingat, maka kita harus mengingat terlebih dahulu. Jika kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengingat, kita harus melantunkan nama-namanya. Baik itu mau melantunkan dengan melantunkan Asmaul Husna, melantunkan istighfar, kalimat thayyibah lain dan sebagainya. Karena seperti yang dikatakan pada ayat tadi, fadkuruni adkurkum. Saya menekankan di sini, fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Fashkuruli wala takfurun, maka bersyukurlah dan janganlah kufur. Dengan kita bersyukur pun itu bisa menjadi zikir kepada kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya la aqulu alif lam mim harfun, seperti hadis yang saya sampaikan tadi. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya membaca Al-Quran itu setiap huruf memiliki satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 pahala di dalamnya. Rasul mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif lam mim harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka dari itu, dengan kita membaca Al-Quran, kita berzikir, patut kita ketahui teman-teman bahwa zikir itu ada beberapa zikir yang merupakan penggalan-penggalan ayat Al-Quran. Maka dari itu pahala di dalam agama Islam itu, untuk pencarian pahala sangatlah mudah. Maka dari itu marilah kita senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala. Sekian dari saya. Aqulu qouli hadza fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.